Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Marzeno adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Susu Kabupaten Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kesimpulan dan refleksi ini saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak pada modul 1.1. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah sebuah proses, yakni proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan suatu usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara juga merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi dengan demikian, pendidikan adalah fondasi dasar untuk membangun suatu kebudayaan atau peradaban, atau dengan kata lain untuk menghasilkan insan-insan yang berbudaya atau beradab. Pendidikan adalah kunci utamanya. Pendidikan menjadi tempat utama untuk berlatih dan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang harus diteruskan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah tuntunan. Berdasarkan pemaparan pendidikan Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara menganalogikan pendidikan sebagai seorang petani atau tukang kebun, dan anak-anak adalah benihnya. Petani yang baik akan menanam benihnya di tempat yang tepat dan diberi perawatan yang baik. Dengan tangan dingin petani, benih itu akan tumbuh dengan baik sekalipun itu bukan benih yang baik. Dan begitu pun sebaliknya, jika benih itu merupakan benih berkualitas, unggul, tetapi jika tidak ditanam di tempat yang tepat dengan perawatan yang maksimal, benih itu akan tumbuh dengan tidak optimal. Dari analogi tersebut, kita pendidik diingatkan bahwa pendidikan hanya menuntun anak-anak mencapai kekuatan kodratnya tanpa mengubah kodratnya. Dengan tuntunnya dapat kita akan menjadikan anak-anak tumbuh secara optimal dalam membangun peradabannya. Dalam menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya, anak diberikan kebebasan. Namun demikian, kebebasan yang diberikan tidak boleh dilepas begitu saja oleh pendidik. Pendidik harus tetap memberikan arahan kepada anak agar anak-anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pendidik dapat memberikan tuntunan kepada anak-anak untuk menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dalam menuntun anak-anak, pendidik harus tetap terbuka dan waspada terhadap perubahan-perubahan yang ada. Dasar pendidikan yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan itu berkaitan dengan kodrat alam yang sifat dan bentuk lingkungan tempat anak berada, dan kodrat zaman, isi dan irama. Dan pendidik harus mendidik anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Dengan demikian, dalam mendidik anak seiring perkembangan zaman, pendidik harus tetap menuntun anak pada nilai-nilai kemanusiaan. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau karakter adalah perpaduan antara gerak pikir, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menghasilkan tenaga. Budi pekerti juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta dan karsa sehingga menciptakan karya. Tempat utama dan terbaik untuk membangun pendidikan budi pekerti adalah keluarga. Yang keempat, dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah bermain dalam mendidik. Anak-anak
Kejar Dewantara menerapkan metode kaki among, nini among atau dikenali dengan metode among siswa. Metode pendidikan ini adalah metode permainan yang dijadikan sebagai alat pendidikan. Yang kelima adalah pendidikan berpihak pada anak. Pendidikan harus berpihak pada anak, menghargai keragaman dan keunikan masing-masing. Anak bebas dari ikatan dan dengan hati suci menuntun anak untuk menemukan kemerdekaan dalam belajar. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mencoba melakukan refleksi dari materi pertama sampai materi terakhir tentang masalah keterkaitan antara materi ini. Saya percaya dan dalam pembelajaran sebelum saya mempelajari modul ini, seringkali dalam pembelajaran saya menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang menurut saya bagus sesuai tuntutan, tanpa memikirkan apakah strategi yang saya terapkan itu sudah memfasilitasi kemerdekaan belajar anak. Saya pun mengabaikan kesepakatan kelas yang pada akhirnya berujung pada hukuman yang tidak jelas pada saat siswa melakukan hal yang dianggap suatu pelanggaran saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, saya coba melakukan refleksi lagi, apakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Namun setelah saya mempelajari modul ini, pendidikan menurut Kejar Dewantara ternyata saya menyadari bahwa anak bukanlah kertas putih kosong yang dapat kita isi sesuai dengan kehendak dan ego kita, melainkan kertas putih yang telah terisi tulisan buram di dalamnya. Tugas saya sebagai pendidik adalah menebalkan tulisan-tulisan itu agar menjadi jelas. Tulisan yang mengarah ke hal yang positif harus diperjelas, sedangkan hal yang mungkin negatif dibiarkan tak buram, bahkan jikalau memungkinkan dihilangkan. Hal ini berarti bahwa guru sebagai pendidik harus memunculkan segala potensi bakat yang ada dan minat yang ada pada diri anak sebagai kekuatan kodratnya yang diberikan sejak lahir. Kita harus menuntun anak sesuai kodrat alam dan zamannya sejak lahir, bukan mengubahnya. Selain itu, berdasarkan konsep pendidikan menurut Kejar Dewantara, kita harus mendidik pada keberagaman dan keunikan dari masing-masing anak didik, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik sehingga menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kesepakatan kelas menjadi satu bagian penting dalam upaya melaksanakan pendidikan yang memerdekakan. Selanjutnya, refleksi yang saya lakukan itu adalah apakah yang berubah setelah saya mempelajari modul ini. Saya menyadari bahwa anak bukanlah kertas putih yang kosong yang dapat kita isi sesuai dengan kehendak dan ego kita, melainkan kertas putih dengan tulisan buram dalamnya. Tugas kita adalah menebalkan tulisan tersebut. Tulisan yang mengarah hal yang positif itu yang harus diperjelas, dan yang mengarah ke hal yang negatif itu harus dibiarkan atau dihilangkan. Jika hal ini memberikan kita sebagai seorang guru bahwa potensi anak dan minat anak merupakan kekuatan kodratnya yang diberikan sejak lahir. Kita harus menuntut anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, bukan untuk mengubahnya. Maka dari itu, sehingga anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Oke, saya kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Salam Guru Penggerak.